Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan saya Ella Elsarianti. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2024 dari kelas Palembang dengan NIM 0603 1382429080. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik menentukan harga dan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Pembahasan akan kita jelaskan melalui contoh studi kasus yang sederhana namun realistis sehingga mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai bahan untuk presentasi. Sebelum kita masuk ke studi kasus, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai karakteristik pasar persaingan monopolistik. Pasar ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. Yang kedua, setiap perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda untuk menentukan atau menetapkan harganya karena adanya diferensiasi produk. Dan yang ketiga yaitu keluar dan masuknya perusahaan ke dalam pasar itu relatif lebih mudah. Di sini ada studi kasus yang dimana ada sebuah kafe bernama Semua Senang yang beroperasi di kota A. Kafe ini memiliki produk kopi dengan rasa yang khas yang dapat membedakannya dengan pesaing lain. Kafe ini menghadapi fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 200 dikurang 2P. Dan di sisi lain juga, biaya total usahanya dinyatakan dalam fungsi TC sama dengan 500 ditambah 20 Q ditambah 0,5 Q pangkat 2. Manajemen ingin mengetahui berapa harga dan jumlah minuman yang harus diproduksi agar laba yang diperoleh menjadi maksimal. Untuk itu, kita perlu menentukan pendapatan total, marginal total revenue, dan marginal cost-nya. Kemudian, mencari titik optimalnya. Yang pertama yaitu kita menghitung pendapatan totalnya. Diketahui bahwasannya Q sama dengan 200 dikurang 2P. Maka kita pindah ruaskan menjadi Q ditambah 2P sama dengan 200. 2P sama dengan 200 dikurang Q. P sama dengan 200 dikurang Q dibagi 2. Kemudian P sama dengan dalam kurung 200 dibagi 2 hasilnya 100 dikurang Q bagi 2 hasilnya 0,5 Q. Jadi P sama dengan 100 min 0,5 Q. Kemudian kita mencari total revenue-nya. TR sama dengan P dikali Q. Sama dengan 100 dikurang 0,5 Q dikali Q. Maka 100 Q dikurang 0,5 Q pangkat 2. Ketemulah 100 dikali 40 dikurang 0,5 dikali 40 pangkat 2. Maka hasilnya yaitu 4000 dikurang 800. Hasilnya adalah 3200. Kemudian kita mencari titik optimalnya, maka NR sama dengan MC. 100 dikurang Q sama dengan 20 ditambah Q. Maka 80 sama dengan 2Q. Q sama dengan 40. 80 itu berasal dari pengurangan antara 100 dikurang 20, maka hasilnya 80. Dan 2Q itu berasal dari bentuk penyederhanaan yang paling sederhana. Kemudian 40 itu berasal dari pembagian antara 80 dibagi 2Q sama dengan hasilnya Q sama dengan 40. Kemudian kita mencari marginal revenue dan marginal cost-nya. Marginal revenue-nya yaitu MR sama dengan 100 min Q sama dengan 100 dikurang 40. Maka hasilnya 60. Kemudian marginal cost-nya MC sama dengan 20 ditambah Q. Maka 20 ditambah 40 hasilnya 60. Kemudian kita menentukan harga, maka P sama dengan 100 dikurang 0,5 dikali 40 sama dengan 100 dikurang 20. 20 itu berasal dari 0,5 dikali 40. Hasilnya adalah 20. Jadi 100 dikurang 20 hasilnya adalah 80. Kemudian kita menghitung laba ekonominya. Diketahui bahwasannya laba total TC sama dengan 500 ditambah 20 dikali 40 ditambah 0,5 dikali 40 pangkat 2. Maka TC sama dengan 500 ditambah 800 ditambah 800 hasilnya 2100. 800 itu berasal dari 20 dikali 40 hasilnya 800. Dan 800 satu laginya itu berasal dari 0,5 dikali 40 pangkat 2 hasilnya adalah 800. Maka 500 ditambah 800 ditambah 800 ketemulah hasilnya 2100.
Jadi dapat diketahui bahwasannya pendapatan totalnya adalah 3.200, marginal revenue-nya adalah 60, marginal cost-nya adalah 60, titik optimalnya 40, harga titik optimalnya 80, dan laba maksimumnya adalah 1.100. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana sebuah perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat menentukan laba maksimum melalui analisis permintaan, pendapatan, dan biaya. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki kekuatan menentukan harga, keputusan optimal tetap bergantung pada pertemuan antara marginal revenue dengan marginal cost. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.